impian kelas 4 pertama boleh sarang kuliah saya bekal ajar bab bab puisi Madura modern saya bagian struktur. Nah, bagian struktur puisi Madura modern. Nah, sebelum ajar mireng areng sarang mau doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Nah, semakin bab tentang struktur puisi Madura modern. Nah, saya kanto materina beda halaman 5 boleh buka bukunya. Siapa ke Pok Lota nabi beda keterangan saya kita ngerti. Jadi silahkan siapkan pensilnya untuk menulis keterangan atau arti dari kata-kata yang masih belum difahami. Nah, menjelaskan struktur puisi Madura modern. Jadi intinya senyal mana puisi kak entoh paste indah ya. Yang disebut dengan puisi itu biasanya memiliki kata-kata yang indah. Nah, apa saja sih strukturnya? Ternyata struktur puisi Madura modern itu memiliki dua bagian. Bagian yang pertama itu adalah bagian yang tampak. Jadi dari puisi yang dibuat itu ada bagian yang tampak. Ada bagian yang tampak dan ada bagian yang tidak tampak. Jadi yang eksplisit, yang tersembunyi, ya. Begitu ya. Apa saja sih bagian yang tampak? Bagian seka oladen. Jadi bagian yang tampak. Ngelihat puisi aja udah langsung kelihatan. Nah, yang pertama itu ada bengona puisi. Jadi susunannya puisi. Susunannya itu apa saja? Kita akan bahas kemudian. Yang kedua, peleana ocak, pilihan kata. Yang ketiga ada bahasa kiasan atau bahasa kiasan. Mari kita bahas satu persatu ya. Saya nomor setong bengona puisi, susunan puisi. Jadi otomatis puisi itu tersusun atas beberapa baris ya kan, beberapa bait ya kan. Nah, jadi intinya ada baris, ada bait ya. Kita buka di halaman berikutnya, halaman 6. Bangona puisi keterangannya. Bangona puisi kaoladan lebat piri-piriepon torpada andegen. Jadi susunan dari puisi itu akan tampak melalui biri. Biri itu artinya baris dan pada andegen. Pada andegen itu berapa banyak bait atau bait yang ada di dalam puisi gitu. Sebegitu ya. Jadi kalau barisnya itu macam-macam. Ada baris yang hanya sedikit 2, 3, 4. Nah, ada yang 8. Jadi macam-macam ya. Banyaknya baris. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau pada andegan itu pun juga bermacam-macam. Ada yang hanya satu bait saja. Pada andegan itu adalah bait. Ada yang hanya satu bait saja, ada yang juga 2 bait, 3 bait dan seterusnya. Gitu. Itu tadi ya susunannya dari puisi atau bangunah puisi. Nomor 2, yang kedua adalah peleana oca atau pilihan kata, diksi. Pilihan kata yang digunakan di dalam puisi Madura modern. Tining peleana oca yang kui menangkapuk teh sengakit tak serombenan nyoson puisi. Jadi tujuannya diadakannya pilihan kata itu menunjukkan bahwa orang yang membuat puisi itu tidak main-main, tidak asal-asalan dalam mengarang sebuah puisi. Jadi kata-kata itu sudah dipilih seperti itu ya. Pilihan ocak angkui ma'alos okara dalam puisi kasebut. Jadi tujuan dari pilihan kata yang dipilih itu adalah untuk
menghaluskan kalimat. Jadi biar kalimat itu terdengar indah. Nah, itu tadi ya. Dipilih kata-katanya. Melana ocak seeyang kui dalam puisi tak pada sarang ocak dalam bahasa resa are. Nah, makanya kata-kata yang dipilih di dalam puisi itu terkadang tidak sama dengan kata-kata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gitu. Jadi kalau kita misalnya mau membahas tentang puisi itu, otomatis ada kata-kata yang sulit ya. Nah, cara untuk mencari artinya bisa dilihat melalui Kamus Bahasa Madura, gitu ya. Berikutnya, jadi pilihan kata yang berikutnya adalah besah kiasan. Nah, di dalam puisi itu pasti memiliki bahasa kiasan. Bahasa kiasan itu artinya bahasa yang memiliki arti yang bukan sesungguhnya. Jadi bisa istilah ungkapan, bisa bahasa kiasan, kayak yang puisi yang lalu ada istilah asahor mano. Itu bukan berarti sahur dengan makan daging burung, bukan ya, tetapi mengharapkan sesuatu itu dengan sesungguh-sungguhnya. Asahor mano, ngarep, mengharapkan banget. Itu ya maknanya ya. Nah, berikutnya ya, kita perhatikan paragraf berikutnya. Gelimpokna ocak dalam puisi anyamai biri. Jadi kumpulan dari kata. Tadi kan pilihannya kata ya. Kata itu disusun menjadi satu baris ya. Dari ocak, ocak itu artinya kata, jika disusun akan menjadi biri. Biri itu adalah baris. Nah, sementara gelimpokna biri, kumpulan dari baris itu, nah biri itu sendiri disebut dengan okara. Jadi kumpulan dari kata itu bisa disebut dengan baris, bisa disebut dengan baris itu disebut dengan kalimat ya, okara. Nah, kemudian gelimpokna biri dalam puisi anyamai pada andeken. Jadi kumpulan dari baris-baris tadi akan membentuk menjadi satu, namanya bait, atau bahasa Maduranya pada andeken ya. Nah, melalui biri atau pada andeken itulah si pangangkit maka luar esena ateh esena rasa torpekeran. Jadi melalui baris tadi dan bait tadi, si pengarang puisi akan mengungkapkan apa isinya hati, rasa, dan pikirannya. Begitu ya, sehingga muncullah bahasa kiasan. Bahasa kiasan itu akan tampak melalui pilihan kata yang diambil, gitu ya. Nah, kalaban bahasa kias panika puisi akan duk bahasa endah setengki. Jadi dengan adanya bahasa kiasan ini tadi, maka puisi itu akan terdengar indah. Keindahannya akan tinggi sekali, gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena keindahan itulah puisi itu banyak disukai oleh orang dari berbagai kalangan. Ada yang anak-anak, muda, tua, dan banyak ya lagi yang lain ya. Begitu. Kemudian itu adalah bagian yang tampak, struktur puisi yang tampak. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang bagian dari puisi yang tidak tampak, yang tersembunyi. Jadi yang tersembunyi itu tidak kelihatan di dalam bangunannya puisi, di dalam strukturnya puisi ya. Apa itu? Ternyata ada dua. Yang pertama adalah pocket atau tema. Pocket atau tema. Yang kedua adalah beburukan becek. Beburukan becek. Pocket atau tema itu adalah maksud sepaling pokok, atau kita sebut dengan ide pokok. Itu adalah tema ya. Begitu. Kemudian itu akan menjadi dasar utama dalam
mengarang sebuah puisi. Makanya disebut dengan tema. Nah, dari tema tersebut maksud pangakit bisa eterosaki tetibul ombule puisi. Jadi dari tema itu lalu bisa disusun berikutnya menjadi judul dari puisi itu ya. Jadi harus menentukan tema dulu baru ke judulnya ya. Kemudian nah, dari judul baru akan disusun menjadi isi puisinya. Ya, gitu ya. Nah, di dalam isi puisi itu akan muncul sebuah pesan moral yang ingin disampaikan oleh si pengarangnya. Nah, istilah itu kita kenal dengan sebutan beburukeun becek. Beburukeun becek itu apa? Yaitu jejer beun becek otabe bekus sekenging tetipan duman mongku dek semangos puisi. Jadi pengajaran atau pesan moral yang ingin diajarkan, pesan itu otomatis pesan yang baik ya, ajaran yang baik dari si pengarang puisi yang ingin disampaikan kepada mereka yang membaca puisi, gitu ya. Tetipan tuman dalam odina manusia etunya terakhirat, insyaallah. Nah, seperti itu tadi. Jadi kembali lagi, yang kita bahas hari ini adalah struktur puisi Madura modern. Ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah yang tampak, seka oladen. Bagian yang kedua adalah setaka oladen, yang tidak tampak. Seka oladen yang tampak itu ada 3. Yang pertama adalah bangunlah puisi, yaitu susunan dari puisi itu sendiri. Apa saja susunannya? Ada oca, kata, kemudian kata disusun menjadi baris atau piri. Nah, baris ini disebut dengan okara atau kalimat. Nah, baris disusun menjadi pade andegen atau bait. Nah, ini yang pertama adalah bangunan puisi. Yang kedua adalah pelean oca, pilihan kata. Jadi pilihan kata itu tidak sama dengan kata-kata yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiga, nah karena kata-katanya dipilih, maka akan memunculkan besah kiasan atau bahasa kiasan atau istilahnya ungkapan dan lain-lain ya, bukan makna yang sebenarnya. Itu yang tampak ada 3. Kemudian yang tidak tampak ada 2. Yang pertama adalah pocket atau tema, yang kedua adalah beburukeun becek atau pesan moral yang ingin disampaikan oleh si penulis kepada si pembaca. Begitu ya. Nah, kemudian tugas kalian adalah ditugas juga. Tugas kalian adalah silahkan ditulis jawabannya, bisa menggunakan bahasa Indonesia menurut pemahaman kalian sendiri atau menggunakan bahasa Madura yang sudah ada di buku kalian. Tulis di dalam buku tulis kalian, lalu kirim kepada wali kelas masing-masing. Dibuka di halaman 7, buka halaman petok nomor 2 seeyetaski yang atas. Ponapah maksud. Nah, itu ya. Jadi yang di atas nomor 2, apa yang dimaksud kata-kata berikut ini dalam puisi Madura modern? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengonah puisi Madura modern? Jadi yang pertama adalah susunan dari puisi modern. Yang kedua adalah peleana oca atau pilihan kata. Yang ketiga, besah kiasan atau bahasa kiasan. Yang keempat, pocket atau tema. Yang kelima, beburukeun becek. Apa yang dimaksud kelima hal itu? Lalu kalian tulis, foto, kirim kepada wali kelas masing-masing. Oke.
Cokop sekak dinto, matur sekelangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.